Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan memasuki renungan kita pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini yang menyapa kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikian firman-Nya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudara-saudari yang terkasih, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini merupakan salah satu ayat yang paling krusial di dalam perjanjian baru. Dan ini juga merupakan jawaban Petrus atas kegelisahan hati ribuan orang yang tersentak setelah mendengar khotbah Pentakosta, di mana Petrus, saudara-saudara yang terkasih, menganjurkan di dalam pasal ini, ayat ini, memiliki langkah-langkah di dalam pertobatan. Yang pertama, langkah pertama itu adalah disebutkan metanoeo, yaitu bertobat. Di sini Petrus ingin menyatakan pertobatan bukan sekedar di mana merasa bersalah atau di mana menangis karena menyesal. Kata Yunani bertobat atau metanoeo itu diartikan sebagai perubahan pikiran, di mana perubahan pikiran tersebut itu berbalik 180 derajat dari jalan kita sendiri menuju jalan Tuhan, dari menyalibkan Kristus secara rohani menjadi penyembah Kristus sebagai Raja. Lihatlah saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak mencari penyesalan yang sesaat, melainkan Tuhan mencari perubahan arah hidup yang nyata. Langkah kedua, Petrus menyarankan mengenai tentang identitas baru atau baptisan. Petrus memerintahkan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan baptis ini adalah pernyataan publik tentang iman. Dengan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka seseorang secara resmi untuk mengidentifikasi dirinya dengan kebangkitan dan kematian Kristus. Dan hadiah yang terbesar dari baptisan tersebut, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu adalah karunia Roh Kudus. Karena keselamatan yang diberikan Yesus Kristus itu bukan hanya tentang dosa yang dihapus, tetapi juga tentang hidup yang diisi, di mana penyertaan Tuhan akan selalu ada ketika kita tidak akan dibiarkan berjuang sendirian setelah bertobat. Kita mengingat ketika Kisah Para Rasul ini menyampaikan cerita ini, di mana Tuhan ketika memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan para muridnya sendirian di tengah-tengah dunia ini,
melainkan Tuhan memberikan dirinya sendiri atau Roh Kudus untuk tinggal di dalam murid-muridnya. Demikian juga dengan kita, Tuhan memberikan dirinya sendiri untuk tinggal di dalam kita, di mana kuasa Roh Kudus memberikan kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan, di mana kuasa Roh Kudus juga menghibur kita ketika kita saat duka, dan kuasa Roh Kudus juga menuntun kita pada jalan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal ketika kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini yang menjadi sebuah pola abadi yang sangat relevan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama itu adalah solusi atas kekosongan spiritual atau kebutuhan akan pertobatan. Kita mengetahui zaman kita adalah zaman modern, di mana ketika kita melihat dalam zaman kita banyak orang merasa hampa atau banyak orang merasa kehilangan Allah meskipun dia memiliki segala materi. Disinilah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pertobatan atau metanoia adalah merupakan solusi untuk disorientasi hidup, bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa, tetapi juga mengalibrasi ulang pusat kehidupan kita, di mana kita, saudara-saudara yang terkasih, merasa lelah untuk mengejar validasi dunia ini. Ajakan Petrus dalam ayat ini mengajak untuk bertobat, yang mana kembali kepada tujuan penciptaan kita, yaitu bersatu dengan Tuhan, yaitu hidup kita kembali dekat dengan Tuhan. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang juga hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Banyak orang juga hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalu, atau banyak orang hidup dalam penyesalan yang mendalam, yang mana hal-hal tersebut dapat memicu masalah kesehatan mental. Dan inilah yang menjadi solusi kepada kita, orang-orang yang percaya, yaitu pembersihan masa lalu. Janji pengampunan dosa dalam ayat ini menawarkan pemulihan secara total. Baptisan dan pengampunan dalam nama Yesus Kristus menegaskan bahwa masa lalu kita tidak lagi mendefinisikan siapa kita, melainkan baptisan tersebut menawarkan lembaran bersih bagi siapa saja yang mau datang kepadanya, di mana hal ini, saudara-saudara yang terkasih, bukan lagi tentang masa lalu kita, melainkan bagaimana kehidupan kita secara rohani di masa depan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengetahui bahwa dunia ini, bahwa hidup kita juga penuh dengan tekanan, bahwa kehidupan kita juga ketidakpastian, dan bahwa kehidupan kita juga memiliki tantangan moral yang kompleks, disinilah kita, saudara-saudara yang terkasih, dianjurkan, diajak bahwasannya mari jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi
mari mengandalkan kekuatan dari Tuhan Allah, yaitu ketika Allah sendiri sudah memberikan Roh Kudus kepada kita yang menjadi sumber daya internal yang konstan di dalam kehidupan kita. Dan mari lihat bagaimana kuasa Roh Kudus ini yang menjadi penolong yang selalu memberikan hikmat kepada kita ketika kita sedang bingung. Mari juga kita melihat kembali bagaimana kuasa Roh Kudus ini yang selalu memberikan kekuatan kepada kita ketika kita sedang lemah. Dan mari kita melihat bagaimana Roh Kudus ini yang selalu memberikan keberanian untuk tetap berintegritas di dalam lingkungan kita yang kemungkinan lingkungan kita itu tidak sehat. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, perubahan sejati dimulai dari dalam keluar. Perubahan sejati itu dimulai dari diri kita dan kemudian kita tunjukkan kepada orang-orang sekitar kita. Memang dunia mencoba mengubah kita melalui peraturan dan teknologi. Tetapi ingatlah saudara-saudara yang terkasih, nats kita pada hari ini menawarkan perubahan melalui transformasi hati, melalui status baru, dan melalui kuasa baru. Marilah kita melihat kembali dalam diri kita, apakah kita sudah bertobat sepenuhnya kepada Allah. Dan marilah kita lihat di dalam diri kita bahwasanya Allah selalu ada untuk kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami dapat selalu sehat dalam menjalani aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan menjadi firman yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan, anak-anak-Mu di zaman ini Tuhan, di zaman yang penuh dengan tantangan Tuhan, selalu kuat Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya atas kuasa Tuhan, Engkau yang selalu menolong menuntun kami Tuhan, dan Engkau yang selalu mengajari kami Tuhan melalui Roh-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami, agar setiap perkataan dan perbuatan kami Tuhan menunjukkan kuasa-Mu yang begitu indah di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga mengerti Tuhan dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami tidak luput dari segala dosa Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.